Ada satu kondisi di mana keadaannya cukup menegangkan bagi keluarga dan pasien, yaitu mimisan dari hidung keluar darah begitu banyaknya, bahkan bukan cuman segumpal di tangan, tetapi bahkan katanya bisa beberapa mengatakan cukup besar sampai baju basah, bahkan spray harus diganti karena mimisan begitu banyak. Nah, saudara-saudara, kita mengantisipasi suatu keadaan tersebut, yaitu biasanya bisa pada anak laki-laki, bisa anak perempuan, tetapi kebanyakan pada anak laki-laki dan usianya usia pubertas, akil balik, ada di antara 12 sampai 17 tahun, seperti itu kurang lebih ya, walaupun bisa ada juga kasus tertentu di luar umur itu, gitu, 12 sampai 17 atau 14 sampai 17 tahun. Apa yang terjadi? Biasanya gejala yang pertama adalah hidungnya tersumbat banget. Hidungnya benar-benar buntu, dicampur ingus gitu ya, karena terus-menerus buntu. Dan yang kedua yang tadi saya bilang, dan itu yang menarik perhatian, yaitu mimisan yang banyak sekali. Biasanya mimisan yang karena pembuluh darah di sini lebih tipis, karena panas matahari, korek-korek hidung, itu juga bikin mimisan, tetapi mimisannya tidak terlalu banyak ya, palingan sesapu tangan. Kalau ini dikatakan sampai harus ganti baju, terus habis itu bahkan spray di rumah kalau lagi mimisan pada saat itu kemudian harus diganti karena saking banyaknya. Dan akibat dari itu otomatis anaknya lebih pucat. Kalau kita lihat lebih pucat, lebih anemis, kurang darah seperti itu. Nah, selain itu juga bisa disertai dengan sakit kepala. Karena kan ada halangan, jadi ada tumor yang tumbuh di belakang hidung kita di daerah nasofaring, tetapi banyak pada usia remaja, tidak berupa ganas, tetapi karena sifat dari tumor itu tumbuhnya cepat, agresif, dan habis itu mudah berdarah, maka kemudian akan membuat penderitanya jauh lebih menderita sakit kepala, wajahnya mungkin bengkak karena letaknya di bagian belakang hidung yang nyambung ke telinga, maka pendengarannya juga bisa kurang, dan habis itu menekan ke atas bisa mengganggu penglihatan jadi ganda, otomatis kalau penuh di dalam hidung susah bernapas, dan juga kemudian penciumannya jadi berkurang, kurang cium atau kurang bisa, bahkan tidak bisa mencium sama sekali, sakit di telinga, dan bahkan kalau sudah makin besar di belakang hidung kan, lantainya belakang hidung itu langit-langit mulut kita ya, jadi kemudian bisa ada seperti kayak tonjolan di bagian belakang dari langit-langit kita ya, dan ya itu tadi bentuk pipi yang lebih menonjol. Apa kondisi ini? Kondisi ini biasa kita sebut dengan angiofibroma belia, angiofibroma nasofaring belia, atau bahasa kedokteran secara umum adalah juvenile nasofaring, angiofibroma nasofaring. Jadi apa itu? Ada tumor yang tumbuh di belakang hidung, biasanya macam-macam penyebabnya, biasanya disebut, belum diketahui pasti, tetapi dikatakan perubahan hormonal, atau kemudian ada masalah di bagian tempat tumbuhnya dari segi perubahan sifat dari histologisnya ya di situ. Apapun itu, intinya kita harus mengantisipasi jika mengalami tanda-tanda seperti itu. Mimisan yang banyak, anak yang remaja, di usia remaja biasanya lebih banyak pada laki-laki, tapi bukan juga berarti tidak perempuan. Kemudian disertai dengan penonjolan di wajah, di langit-langit, dan kemudian sakit kepala, hidung buntu, tersumbat, dan mimisan yang banyak tadi itu. Maka alangkah baiknya kita mengantisipasi itu supaya cepat dilakukan tindakan, diperiksakan ke dokter untuk memastikan benarkah itu apa penyakitnya, dan dilanjutkan dengan tindakan yang sesuai dengan kondisi itu. Biasanya akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan betulkah itu angiofibroma nasofaring belia, dan kemudian terapinya macam-macam, ada pengobatan, tapi kebanyakan adalah pengangkatan berupa pembedahan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan ada awareness atau kewaspadaan bagi kita untuk memahami kondisi-kondisi yang bisa tumbuh seputar kesehatan THT dalam hal ini di hidung ya. Salam sehat selalu.